I hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, Halo everyone, kita dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kebijakan moneter dan aliran modal asing. Happy watching! Halo teman-teman, kenalin, aku Safira Elisa Putri, NIM 011. Halo teman-teman, aku Talita Faranismara, NIM 001. Halo, nama aku Lutfi Oktaviana, NIM 078. Di sini aku mau jelasin tentang dampak kebijakan moneter terhadap arus modal asing. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu apa belum apa itu kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia melalui instrumen utamanya yaitu suku bunga. Kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap arus modal asing, yaitu pergerakan dana dari luar negeri yang masuk maupun keluar dari suatu negara. Secara umum, perubahan suku bunga akan mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya. Ketika suku bunga naik, maka hasil investasi di dalam negeri akan lebih menarik. Hal ini bisa mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya sehingga terjadi capital inflow atau arus modal masuk. Tetapi, perubahan suku bunga juga dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menekan kinerja perusahaan sehingga pasar saham bisa menurun. Dan sebaliknya, ketika suku bunga turun, maka biaya pinjaman akan lebih murah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat mendorong investor untuk ke pasar saham. Tetapi karena hasil instrumen keuangan menurun, maka sebagian investor akan bisa menarik dananya kembali, sehingga terjadi capital outflow atau arus modal keluar. Selain itu, kebijakan moneter juga mempengaruhi nilai tukar dan stabilitas ekonomi. Jika ekonomi stabil dan kebijakan moneter kredibel, maka kepercayaan investor akan meningkat dan arus modal cenderung masuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter, terutama pada perubahan suku bunga, memiliki peran penting dalam menentukan arah arus modal asing. Yaitu ketika suku bunga naik, maka cenderung bisa menarik modal untuk masuk, dan sebaliknya ketika suku bunga turun, maka bisa mendorong modal untuk keluar, tergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada di pengaruh globalisasi keuangan terhadap kebijakan moneter domestik. Nah, teman-teman, globalisasi keuangan sendiri adalah aktivitas keuangan antar negara semakin terhubung. Nah, pengaruhnya yang pertama berkurangnya independensi kebijakan moneter, di mana bank sentral seperti Bank Indonesia tidak bisa bebas dalam menentukan kebijakan moneter karena harus mempertimbangkan keadaan global. Nah, yang kedua ada di sensitif terhadap arus modal asing. Nah, masuknya arus modal asing atau capital inflow dapat mendorong investasi ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika terjadi besar-besaran, maka akan terjadi meningkatnya inflasi. Keluarnya arus modal asing ataupun capital outflow, maka akan melemahnya nilai tukar dan harga barang akan menjadi mahal dan bisa terjadi krisis ekonomi. Nah, selanjutnya ada di dilema kebijakan atau bisa disebut juga dengan trilema, di mana kondisi suatu negara harus memilih dua tujuan dari tiga tujuan. Nah, yang pertama, nilai tukar stabil, dan yang kedua, kebijakan moneter yang bebas, dan yang terakhir ada di arus modal yang bebas. Karena ketiganya tidak bisa dicapai secara bersama, seperti jika arus modal bebas, maka pergerakan dana asing akan mempengaruhi nilai tukar dan kebijakan bank sentral juga akan dipengaruhi. Maka dari itu, suatu negara harus bisa memilih mana yang prioritas dari kondisi yang sedang dihadapi tersebut. Nah, yang keempat ada perlu kombinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, di mana kebijakan makroprudensial sendiri bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan, tidak hanya satu atau lembaga bank saja. Nah, yang terakhir ada di pentingnya koordinasi internasional. Kenapa koordinasi internasional menjadi sangat penting? Karena
sistem keuangan antar negara akan saling terhubung. Maka dari itu, bank sentral seperti Bank Indonesia tidak bisa jika bekerja sendiri, maka harus bekerja sama dengan lembaga global seperti International Monetary Fund untuk menghadapi krisis ekonomi bersama ataupun resiko-resiko bersama di antar negara. Saya akan menyampaikan strategi bank sentral menghadapi volatilitas aliran modal. Volatilitas aliran modal adalah kondisi ketika dana masuk dan keluar suatu negara secara cepat dan tidak stabil. Dalam hal ini, bank sentral melakukan beberapa strategi, yaitu ada 5 strategi yang dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama yaitu menyesuaikan suku bunga acuan. Yang kedua yaitu intervensi di pasar valuta asing. Yang ketiga yaitu memperkuat cadangan devisa. Yang keempat yaitu menerapkan kebijakan makroprudensial, dan yang kelima yaitu menjaga komunikasi kebijakan. Yang pertama yaitu menyesuaikan suku bunga acuan, di mana bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga agar menjaga stabilitas ekonomi dan menarik minat investor agar tidak terjadi keberlebihan arus modal. Yang kedua yaitu intervensi di pasar valuta asing, di mana bank sentral menjual atau membeli cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar ketika terjadi gejolak akibat arus modal. Yang ketiga yaitu memperkuat cadangan devisa, di mana cadangan devisa ini digunakan sebagai bantalan agar ekonomi tetap stabil saat terjadi capital outflow. Yang keempat yaitu menerapkan kebijakan makroprudensial, yaitu bank sentral mengatur sektor perbankan dan keuangan agar tidak terlalu bergantung pada modal asing jangka pendek. Yang terakhir yaitu menjaga komunikasi kebijakan, di mana bank sentral menyampaikan arah kebijakan secara jelas agar pelaku pasar tidak panik dan bereaksi berlebihan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video. Bye.